sisa merupakan segala sesuatu yang tertinggal atau yang sudah tidak digunakan lagi, yang dapat digunakan menjadi barang yang baru yang lebih bernilai guna. Bahan yang biasanya dibuang orang maupun yang sudah tidak digunakan oleh seseorang dinamakan bahan sisa. Menurut sebagian orang, bahan sisa tersebut tidak berguna lagi dan harus dibuang. Akan tetapi sebagian yang lain menggunakan bahan sisa tersebut menjadi bahan yang lebih bernilai guna daripada hanya dibuang. Macam bahan sisa. Yang pertama adalah kertas bekas, contohnya majalah, koran, kantong beras, dan lain-lain. Kertas bekas tersebut bisa ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar rumah maupun sekolah, atau di toko-toko terdekat juga banyak dijumpai. Yang kedua, karton atau kardus. Kardus atau karton juga mudah ditemukan seperti setelah selesai mengadakan sebuah acara, baik berupa kardus-kardus, piring-piring kertas, berbagai ukuran dari yang kecil hingga yang besar, atau dapat juga kardus-kardus itu diperoleh dari pembelian suatu barang di toko yang menggunakan kardus untuk mengemasnya. Kardus-kardus kemasan tersebut juga dapat digunakan sebagai media. Yang ketiga, bahan atau kain. Bahan atau kain perca yang sudah tidak dipakai yang didapatkan dari penjahit, berupa kain pakaian, baju, kaos kaki, bahkan sarung tangan yang tidak dipakai juga dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan bagi anak. Yang keempat, plastik dan kaleng. Plastik dan kaleng sisa yang dimaksud adalah berupa gelas, plastik bekas, botol bekas dengan berbagai ukuran dan bentuk, tutup botol plastik bekas, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut juga dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah styrofoam atau busa. Styrofoam biasanya digunakan untuk mengepakan, seperti pengepakan barang elektronik. Setelah styrofoam itu tidak digunakan lagi, maka akan dibuang. Styrofoam yang dibuang tersebut dapat digunakan media dalam pembelajaran juga. Saya Bella Kusuma NIM 5096 akan menjelaskan tentang pengertian bahan alam. Bahan alam terdiri dari dua kata, yaitu bahan dan alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan merupakan bahan yang akan dibuat menjadi bahan yang lain, sedangkan alam merupakan lingkungan kehidupan. Jadi, pengertian bahan alam adalah bahan yang berasal dari atau yang didapat langsung dari alam. Dari definisi di atas dapat ditemukan media bahan alam merupakan suatu alam interaksi atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang berada di alam sekitar anak. Memanfaatkan yang ada di sekitar alam sebagai media permainan yang dapat menjadikan anak belajar dengan konkret. Melalui bahan alam, anak akan diberi contoh nyata dan langsung dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya adalah macam-macam bahan alam. Yang pertama adalah batu-batuan. Batu-batuan yang terdapat di lingkungan sekitar sangatlah bermacam-macam bentuknya dan juga unik. Media pembelajaran yang dapat diberikan dari batu-batuan bermacam-macam. Batu-batuan ini dapat dimanfaatkan untuk permainan berhitung, berbunyi, dan juga dapat menjadikan bentuk binatang dan lainnya. Yang kedua adalah kayu. Pemilihan kayu untuk media pembelajaran juga harus yang tepat untuk anak. Misalnya kayu yang keras dan kering sehingga aman dan bubuknya tidak termakan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah daun-daunan. Berbagai jenis daun yang dapat ditemui di sekitar kita dan dapat digunakan sebagai alat melukis atau prakarya seperti membuat topi, boneka dari daun, dan mencetak. Dan dapat juga dalam kegiatan matematika seperti mengukur daun, membedakan kasar halus, dan mengelompokkan macam-macam daun. Yang keempat adalah biji-bijian. Biji-bijian adalah alat permainan yang paling mudah dicari, ditemui, dan paling dekat dengan lingkungan sekitar dan kehidupan kita sehari-hari. Biji-bijian dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung,
permainan coklat atau hiasan. Yang kelima adalah pelepah. Terdapat bermacam-macam pelepah seperti pelepah pisang, pinang, pelepah daun singkong, dan pelepah daun pepaya. Pelepah daun pepaya dapat digunakan sebagai alat permainan maupun kesenian. Pelepah dapat juga dimanfaatkan sebagai baling-baling, alat musik, atau kuda-kudaan, dan dapat juga dibuat untuk meronce. Yang keenam adalah bambu. Berbagai bentuk bambu dapat digunakan sebagai alat permainan untuk anak. Bambu dapat juga digunakan sebagai alat musik atau permainan menyusun bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati Urbania, NIM 5086. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama, tujuan menciptakan permainan dari bahan sisa dan bahan alam. Yang kedua yaitu cara dan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu tujuan menciptakan permainan dari bahan sisa. Yang pertama yaitu memperkaya dan menambah alat bermain di sekolah. Jadi dengan kita memanfaatkan bahan sisa tersebut, kita bisa menambah permainan yang ada di sekolah tanpa mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Untuk yang kedua yaitu memotivasi guru agar menambah kreativitasnya. Jadi kan kita menggunakan bahan sisa itu kan dibuat permainan yang baru atau permainan yang sudah ada dari bahan sisa. Jadi guru itu bisa menambah wawasan atau menambah kreativitasnya. Untuk yang ketiga yaitu menghemat dana pengeluaran sekolah. Jadi dengan kita memanfaatkan bahan sisa dan bahan alam, kita bisa menghemat dana pengeluaran sekolah. Karena bahan sisa kan biasanya kita bisa mencari atau bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai. Untuk yang terakhir yaitu dapat mengurangi limbah sampah yang dapat mencemari lingkungan. Jadi bahan sisa kan biasanya kan yang tidak terpakai itu dibuang-buang sembarangan. Nah, itu dengan kita memanfaatkan untuk dibuat permainan anak, maka kita bisa mengurangi limbah sampah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu cara dan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu permainan egrang kaleng atau batok. Biasanya permainan ini terbuat dari dua batok atau kaleng yang disambung menggunakan tali. Nah, cara bermainnya ini anak akan menggunakan batok tersebut seperti sandal lalu berjalan. Nah, permainan ini bisa melatih keseimbangan anak sehingga memiliki manfaat dalam aspek fisik motoriknya. Untuk yang kedua yaitu buah dan sayuran. Kita bisa menggunakan buah dan sayuran untuk permainan anak. Contohnya itu seperti kita membentuk sesuatu dari buah dan sayuran. Contohnya kita bisa membuat bentuk hewan atau huruf dari buah wortel seperti itu, dari buah tomat seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tempat bersembunyi. Kita bisa memanfaatkan tempat di sekeliling kelas atau menggunakan fasilitas sekolah untuk permainan anak, yaitu tempat sembunyi. Nah, contohnya itu seperti meja dan kursi. Kita bisa menatanya sehingga kita bisa membuat permainan bersembunyi. Untuk selanjutnya yaitu pohon dan ranting. Nah, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan pohon atau ranting sebagai permainan anak. Contohnya itu seperti kita bisa menggunakan ranting pohon untuk hiasan di kelas atau permainan menggantung ranting pohon seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu bermain musik. Kita bisa menggunakan bahan sisa atau bahan alam untuk bermain musik. Contohnya seperti kaleng bekas. Kita bisa menggunakannya sebagai alat musik seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wiatewi, NIM 1902110205090. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria bahan yang aman digunakan dalam membuat permainan, yaitu dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, multifungsi atau serbaguna. Banyak digunakan untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi si anak. Yang kedua yaitu menarik dan barangnya unik, misalnya dari segi bentuk, warna, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berukuran besar dan mudah digunakan. Barangnya tidak sulit untuk dimainkan, misalnya bola. Yang keempat yaitu awet dan tahan lama. Jika dibanting tidak mudah rusak, misalnya bahan yang terbuat dari karet. Yang kelima yaitu sesuai dengan kebutuhan. Bahan yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan. Misalnya ingin bermain bongkar pasang, bisa dibelikan puzzle. Yang keenam yaitu tidak membahayakan anak. Barang yang digunakan aman bagi anak. Misalnya dakonan. Yang ketujuh yaitu mendorong anak untuk bermain bersama. Barangnya bisa menarik perhatian si anak untuk memainkan secara bersama, seperti bola, dakonan, dan plastisin. Yang kedelapan yaitu dapat mengembangkan daya fantasi. Barang yang digunakan dapat mengeksplor daya imajinasi anak-anak, seperti plastisin, bisa diubah-ubah bentuknya. Yang kesembilan yaitu bukan karena kelucuan atau kebagusannya. Barang yang digunakan unik, bermanfaat, dan dapat menghasilkan kegiatan positif. Misalnya puzzle yang dapat mengasah otak, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, melatih kesabaran dan pengetahuan. Yang ke-10 yaitu memungkinkan. Jika memungkinkan, gunakan alat-alat yang terbuat dari bahan yang murah dan mudah didapat. Misalnya bola plastik, mobil-mobilan, dari gedebok, dan lain-lain.